Antenatal Care, perjalanan sehat menuju kehamilan bahagia. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan apa itu Antenatal Care. Antenatal Care adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga profesional untuk ibu selama kehamilannya yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal. Kunjungan ibu hamil ke pelayanan kesehatan dianjurkan yaitu 2 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan minimal 3 kali pada trimester 3. Tujuan pelayanan antenatal care sendiri adalah 1. Untuk memantau kemajuan proses kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin di dalamnya. Yang kedua adalah untuk mengetahui adanya komplikasi kehamilan yang mungkin terjadi selama kehamilan sejak usia dini, termasuk riwayat penyakit dan pembedahan. Yang ketiga, meningkatkan dan memelihara kesehatan ibu dan bayi. Yang keempat, mempersiapkan proses persalinan agar bayi dapat dilahirkan dengan selamat dan minimalkan trauma yang mungkin terjadi selama persalinan. Kelima, menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu. Yang keenam, mempersiapkan peran ibu dan keluarga untuk menerima kelahiran anak agar mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Yang ketujuh, mempersiapkan ibu untuk melewati masa nifas dengan baik dan dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Dalam memberikan pelayanan antenatal care kepada ibu hamil, ada standar minimal pelayanan yang harus dipatuhi oleh bidan atau tenaga kesehatan, yaitu dikenal dengan istilah 10T. Pengukuran tinggi badan dan penerimaan berat badan. T1. Pengukuran tinggi badan cukup sekali saja dilakukan pada saat kunjungan awal ANC saja. Untuk penimbangan berat badan dilakukan setiap kali kunjungan. 2. Pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah dilakukan setiap kali melakukan kunjungan periksa kehamilan. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi apakah tekanan darah normal atau tidak. 3. Pengukuran lingkar lengan atas lila. Pengukuran lingkar lengan atas dilakukan pada waktu kunjungan ANC dan dilakukan untuk mengetahui status gizi ibu hamil dengan normal lebih dari 23,5 cm. 4. Pengukuran tinggi virus uteri. Pengukuran tinggi virus uteri dilakukan pada saat usia kehamilan masuk 22-24 minggu dengan menggunakan pita ukur. Ini dilakukan bertujuan mengetahui usia kehamilan dan daftar berat badan janin. 5. Pengukuran presentasi janin dan data jantung janin. Pemeriksaan ini dilakukan setiap kunjungan pemeriksaan kehamilan untuk mengetahui apakah sebuah kandungan masih hidup dalam kandungan seorang ibu. 6. Melakukan screening TT. Screening TT menanyakan kepada ibu hamil jumlah vaksin yang telah diperoleh dan idealnya ada 5 kali, mulai dari TT1 sampai TT5. Pemberian tablet FE diberikan setiap kunjungan ANC. Diperlukan dalam sintesa hemoglobin, di mana untuk mengonsumsi tablet FE sangat berkaitan dengan kadar hemoglobin pada ibu hamil. 8. Pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk mencegah hal buruk yang bisa mengancam janin. Hal ini bertujuan untuk screening jika terdapat kelainan yang perlu dilakukan lebih lanjut. 9. Tata laksana atau penanganan khusus. Setiap kelainan yang ditemukan pada ibu hamil harus ditangani sesuai dengan standar kewenangan tenaga kesehatan. Kasus-kasus yang tidak dapat ditangani dirujuk sesuai dengan sistem rujukan. 10. Pembicara konseling. Setiap meliputi kesehatan ibu, perilaku hidup bersih dan sehat, peran suami dan keluarga dalam kehamilan, tanda bayi berkehamilan, asupan gizi seimbang, jawab penyakit menular dan termenular, dan KB pasca persalinan. Lalu, bagaimana dengan pelayanan antenatal care di era adaptasi kebiasaan baru? Pelaksanaan program pelayanan bagi ibu hamil berdasarkan zona wilayah. Pertama, program kelas ibu hamil dalam zona hijau, yaitu dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka maksimal 10 peserta dan harus mengikuti protokol kesehatan. Sedangkan pada zona kuning, zona orange, serta zona merah ditunda pelaksanaannya di masa pandemi atau dilaksanakan melalui media komunikasi secara daring. Yang kedua, program P4K dalam zona hijau, yaitu pengisian stiker P4K dilakukan oleh tenaga kesehatan pada saat pelayanan antenatal. Sedangkan pada zona kuning, zona orange, dan zona merah, yaitu pengisian stiker P4K dilakukan oleh ibu hamil atau keluarga dipandu oleh bidan, perawat, ataupun yang lainnya. Ketiga, program AMP dalam zona hijau. Otopsi verbal dilakukan dengan mendatangi keluarga. Kajian dapat dilakukan dengan metode tatap muka ataupun secara daring. Sedangkan pada zona kuning, zona orange, dan zona merah, yaitu otopsi verbal dilakukan dengan mendatangi keluarga atau melalui telepon. Pengkajian dapat dilakukan melalui media daring. Pelayanan antenatal care pada kehamilan normal minimal 6 kali, 2 kali di trimester 1, 1 kali trimester 2, dan 3 kali trimester 3, dan minimal 2 kali diperiksa oleh dokter, yaitu saat kunjungan pertama dan kunjungan kelima. Nah, itu saja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa, antenatal care merupakan kunci untuk memastikan kehamilan yang sehat. Selalu jaga komunikasi terbuka dengan penyedia layanan kesehatan Anda. Thanks for watching, semoga bermanfaat.